Bermula pada sebuah koper yang ingin jatuh di kereta api. Seorang pria berkacamata membantu seorang gadis berjaket merah yang mengangkat koper tersebut. Apakah mereka sepasang kekasih? Oke, mari kita cari tahu bersama. And let's get started. Here it is, Love the Way You Are. Bermula pada seorang gadis kecil yang memiliki keberanian berbeda dari gadis lain. Ia bernama Linlin, dan kebiasaannya yang berbeda. Hal itu terjadi hingga ia tumbuh besar. Karena ia malas belajar, ibunya memaksanya untuk belajar mengikuti tetangganya yang bernama Feng Yuk. Ia disebut sebagai kutu buku dan tidak populer di sekolah. Terpaksa Linlin mengikuti jadwal belajar Feng Yuk yang selalu belajar hingga tengah malam. Setelah itu Linlin mengeluarkan semua kekesalannya kepada sebuah tembok tempat curhatan pribadinya. Dia pun memulai ide gila untuk mencelakakan Feng Yuk. Saat mengikutinya, tiba-tiba Feng Yuk berbalik arah. Ternyata Linlin hanya memberikan sebiji buah apel saja. Setelah itu, ia mendapat ide baru lagi. Ia akan membuat surat cinta antara Feng Yuk dengan Ye Ruting, idola sekolah yang cantik dan berbakat. Melihat Feng Yuk dan Ruting saling menatap, sepertinya rencana Linlin ini berhasil. Setelah kembali ke rumah, ia melihat lampu belajar Feng Yuk tidak menyala. Ia pun berhasil membuat Feng Yuk tidak belajar, dan hal itu juga membuatnya tidak belajar. Linlin pun akhirnya bisa malas-malasan lagi. Tapi suatu malam, lampu belajar Feng Yuk kembali menyala. Terpaksa Linlin mengikuti belajar membosankannya. Kini nilai ujian telah keluar. Tanpa disadari, Linlin bisa masuk ke universitas tinggi jurusan peternakan. Hal itu membuatnya merasa bangga, sedangkan Feng Yuk dimarahi bapaknya karena hanya bisa masuk jurusan peternakan saja. Hal itu biasa baginya. Mereka pun berangkat menggunakan kereta api. Karena terlalu bahagia, tanpa sengaja Linlin hampir tertabrak dengan seorang pria dari jurusan biologi. Ia bernama Xiaoshi. Setelah berkenalan, Xiaoshi mengira bahwa Feng Yuk adalah pacar masa kecil Linlin. Setelah itu Linlin bertemu teman-teman barunya yang akan tinggal bersamanya. Mereka pun berjalan-jalan melihat semua fasilitas kampus barunya, dan Feng Yuk dikagetkan dengan munculnya Ruting. Ternyata di saat SMA sebelumnya, Feng Yuk ingin mengatakan sesuatu kepada Ruting, namun Ruting meninggalkannya tanpa ada kabar. Karena itu Feng Yuk merasa tidak enak dengan Ruting. Setelah itu, mereka mengikuti pelajaran pertama mereka. Di sana hampir semua siswa dari jurusan peternakan tidak ada yang suka dengan pelajarannya karena harus kotor-kotoran. Hanya Linlin yang menyukai pelajarannya dengan sungguh-sungguh. Di dalam kampus, para siswa dari jurusan biologi akan mengadakan pertunjukan, dan di sana akan ada Xiaoshi yang tampil. Sebelum itu, Xiaoshi ingin Linlin menyemangatinya. Linlin dibuat tersenyum dengan rayuan gombal Xiaoshi. Saat itu Ruting duduk di belakang Feng Yuk dan Linlin. Saat pertunjukan berlangsung, ada seorang pria yang merayu Ruting. Hal itu membuat Feng Yuk merasa gelisah, dan ia langsung merangkul tubuh Linlin dan mengatakan bahwa Linlin adalah pacarnya. Hal itu agar bisa membuat Ruting cemburu. Setelah itu, Linlin bingung mengapa Feng Yuk bersikap seperti itu kepadanya. Feng Yuk mengatakan bahwa selama di kampus, Linlin akan menjadi pacarnya dan ia akan melakukan apapun untuknya. Setelah itu teman sekamar Linlin yang sebelumnya juga teman Ruting, ia menjelaskan bahwa Ruting telah mencampakkan perasaan Feng Yuk. Dan semua hal yang dilakukan Linlin sebelumnya untuk membuat Feng Yuk jatuh cinta dengan Ruting itu salah. Ia tahu bahwa yang dilakukan Feng Yuk terhadapnya hanya untuk membuat Ruting kesal saja. Xiaoshi mendekatinya dan lagi-lagi membuat rayuan-rayuan gombal dengan Linlin, membuat Linlin merasa jatuh cinta dengannya. Setelah itu Linlin menemui Ruting. Ia ingin menjelaskan yang sebenarnya, namun Ruting telah mengira bahwa ia telah pacaran dengan Feng Yuk, dan Ruting ingin Linlin datang ke acara ulang tahunnya minggu depan bersama Feng Yuk. Mereka pun mengikuti pelajaran, dan di sini Linlin masih belajar dengan malas-malasan. Setelah itu, Linlin mengajak Feng Yuk untuk pergi ke acara ulang tahun Ruting. Karena Linlin yang mengajaknya, Feng Yuk pun setuju. Dan Linlin ingin Feng Yuk merubah penampilannya dan langsung mencari pakaian-pakaian yang bagus.
Saat pulang, mereka melihat pria yang membawa motor ugal-ugalan hampir menabrak seseorang. Lin Lin pun langsung mengejarnya, tapi pria tersebut berbalik arah dan hampir menabrak Feng Yuk. Untungnya Lin Lin menyelamatkannya dengan melemparkan tasnya kepada pria tersebut yang membuat pria itu terjatuh. Karena itu, mereka dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Hampir saja pertengkaran terjadi di sana. Untungnya mereka bisa berdamai dengan bantuan Feng Yuk. Pria tersebut dijemput oleh seorang laki-laki tua. Lin Lin kembali bersama Feng Yuk ke apartemen kakaknya Feng Yuk, tapi mereka tidak tidur berdua. Aman. Keesokan harinya ada kelas umum, di mana jurusan peternakan dan biologi bisa mengikutinya. Tapi masalahnya, dosen kelas tersebut adalah ayah pria yang sebelumnya dicelakai oleh Lin Lin. Dan dosen tersebut mengatakan bahwa nilai Lin Lin paling rendah di jurusan peternakan. Mereka mendapat tugas untuk merawat kelinci. Satu siswa satu kelinci. Mereka akan meneliti perkembangan kelinci mereka masing-masing. Di sana semua siswa selain Lin Lin mengeluh karena mereka tidak menyukai tugas tersebut. Hanya Lin Lin yang sangat menyukai tugasnya dan akan merawat kelincinya sepenuh hati. Siswa lain pun ingin Lin Lin merawat kelinci-kelinci mereka. Saat Lin Lin memperlihatkan kelincinya kepada Feng Yuk, tiba-tiba Feng Yuk langsung pingsan. Ternyata ia memiliki ketakutan yang besar terhadap bulu akibat kejadian yang pernah ia alami saat kecil. Lin Lin mengetahui bahwa acara ulang tahun Ruting akan ada dansa di sana. Kini ia akan mengajarkan dansa kepada Feng Yuk. Ia berharap agar Feng Yuk berdansa dengan Ruting nanti. Acara ulang tahun Ruting pun tiba. Ruting berpakaian sangat cantik bagaikan putri dan Lin Lin datang dengan pakaian seadanya. Ia menunggu Feng Yuk yang belum datang dan lagi-lagi Xiao She merayunya. Mereka semua dikagetkan dengan kedatangan Feng Yuk yang sangat tampan dan keren. Ruting pun sangat terpana dengan Feng Yuk. Bahkan Lin Lin tidak percaya bahwa itu adalah Feng Yuk. Dan Ruting langsung mengajaknya berdansa. Lin Lin merasa bahwa tugasnya telah selesai untuk menyatukan Feng Yuk dengan Ruting. Tapi Feng Yuk menolak ajakan Ruting untuk berdansa dan ia malah mengajak Lin Lin. Lin Lin pun dibuat bahagia tanpa disadarinya. Hingga siang harinya, ia masih merasa malam itu adalah sebuah mimpi. Feng Yuk menyiapkan sarapan dan memberi surat bahwa ia telah mencucikan bajunya Lin Lin. Kini pikiran Lin Lin menjadi melayang. Ia mengira Feng Yuk telah melepaskan pakaiannya, tapi ternyata hanya teman sekamarnya saja. Setelah itu, Ruting mendatangi Lin Lin dan mengatakan bahwa kejadian sebelumnya hanyalah untuk membuat Ruting marah. Di sini terlihat bahwa perasaan Lin Lin terhadap Feng Yuk telah bersemayam. Kegelisahan perasaannya pun membuatnya menemui Feng Yuk, dan saat bertemu, Lin Lin marah-marah tidak jelas. Tapi Feng Yuk pergi begitu saja. Mulai saat itu, Lin Lin selalu meminta bantuan apapun kepada Feng Yuk agar Feng Yuk datang menemuinya. Dan saat di kampus, Ruting datang dan menemui Feng Yuk. Mulai saat itu ia memberikan perhatian yang lebih kepada Feng Yuk, dan membuat Lin Lin merasa cemburu. Lin Lin mendapat masalah, di mana kelinci miliknya mendapatkan penyakit. Ia pun meminta bantuan kepada Feng Yuk. Saat itu Feng Yuk memberanikan diri untuk melawan ketakutannya, untuk membantu Lin Lin. Di sini Lin Lin benar-benar sudah jatuh cinta dengan Feng Yuk. Setelah itu, Lin Lin tahu bahwa Feng Yuk hanya dimainkan oleh Ruting dan membuatnya marah terhadap Ruting. Kelas umum dimulai lagi dan semua siswa ditugaskan untuk membunuh kelinci mereka karena penelitian telah selesai. Di sini Lin Lin menolak untuk melakukannya karena ia sangat menyayangi kelinci-kelinci itu dan mengatakan bahwa ada cara lain selain membunuhnya. Dosennya mengatakan apabila Lin Lin bisa mengajak siswa lain untuk tidak membunuhnya, ia bisa mencari cara lain agar kelinci-kelinci itu tetap hidup. Di sini Ruting setuju dengan pendapat Lin Lin, tapi hal itu membuat Lin Lin marah karena ia tidak ingin didukung karena sebelumnya ia telah mempermainkan Feng Yuk. Ia pun pergi meninggalkannya. Tapi ia malah melihat Feng Yuk yang memeluk Ruting. Hal itu membuatnya benar-benar sedih dan patah hati. Ia langsung mengambil keputusan sendiri untuk membawa kelinci-kelincinya kabur. Dosen dan siswa lain melihat hal itu melalui CCTV, termasuk Feng Yuk, dan mereka menganggap perbuatan Lin Lin itu baik. Kini Feng Yuk langsung pergi mengejar Lin Lin. Ia menemuinya di tepi pantai yang saat itu Lin Lin sudah ingin ke tengah laut. Feng Yuk langsung menyelamatkannya. Ia mengira bahwa Lin Lin ingin menenggelamkan dirinya di tengah laut, tapi ternyata ia hanya ingin mengambil sepatunya yang terbawa ombak. Di sini Lin Lin marah kepada Feng Yuk yang terus mencampuri urusannya. Di sini Feng Yuk mengungkapkan perasaan sebenarnya, bahwa ia menyukai Lin Lin sejak kecil.
Dan hal yang ia katakan kepada Ruting sebelum Ruting meninggalkannya adalah untuk mengatakan bahwa ia telah menyukai Linlin. Selama ini Feng Yuk selalu mengikuti Linlin dan sengaja membuat Linlin terus belajar agar bisa masuk dalam jurusan yang sama. Dan Feng Yuk sengaja membuat nilainya rendah agar sama dengan nilai Linlin. Karena itulah selama ini Feng Yuk selalu mengabulkan keinginannya. Apa adanya Linlin lah yang membuat Feng Yuk jatuh cinta dengannya. Di sini Linlin pun sadar bahwa ia juga jatuh cinta saat berada di kereta api bersama Feng Yuk. Mereka pun bahagia dengan setujunya dosen untuk membenarkan perkataan Linlin dan menyelamatkan semua kelinci-kelincinya. Film pun berakhir. Ada yang baper nggak nih? Kasih tahu di komen ya. See you next time.